Hmm, regresi linear. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar terminologi ini, regresi linear yang dalam pelajaran statistik yang mungkin teman-teman pelajari. Tapi pada dasarnya, apa itu regresi linear? Jadi, regresi linear itu merupakan sebuah metode statistika yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai berdasarkan variabel yang mempengaruhi nilai tersebut, atau melihat hubungan antara kedua variabel dengan nilai tersebut, juga bisa dibilang sebuah variabel. Nah, karena kita mempelajari metode regresi yang paling dasar, yaitu regresi linear, kita bisa asumsi bahwa hubungan kedua variabel tersebut yang nanti akan dinamakan berbentuk linear, seperti ini, yaitu garis lurus yang eh, melurus ke atas mengikuti kedua variabel tersebut. Nah, nanti mungkin jika teman-teman pelajari lebih dalam, bisa juga ada regresi yang seringkali tidak berbentuk linear dan seringkali itu merupakan hubungan regresi yang seringkali ditemukan pada dunia luar. Tapi pada kali ini kita akan mempelajari regresi linear terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah mempelajari yang namanya fungsi linear. Nah, fungsi yang linear ini pada dasarnya itu ya seperti ini, y sama dengan x. Nah, tapi karena kita akan menggunakan fungsi linear tersebut untuk memprediksi sebuah variabel, eee, pada dasarnya itu kita akan mengembangkan fungsi tersebut, fungsi linear tersebut ya y sama dengan x. Nah, pertama kita akan mendefinisikan, elemen-elemen atau variabel-variabel yang kita akan gunakan untuk melakukan estimasi, regresi tersebut. Jadi X ini yang mungkin teman-teman bisa melihat merupakan variabel independen, merupakan sebuah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Seringkali ini variabelnya yang akan digunakan untuk memprediksi variabel Y, yang merupakan variabel dependent, itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi pada dasarnya ini kita akan menggunakan variabel X atau manapun itu untuk memprediksi variabel Y dan juga mungkin tujuan kita berbeda bisa melihat hubungan antara kedua variabel tersebut. Wah, jika teman-teman lihat kita mempunyai parameter lain yaitu beta nol dan juga beta satu serta juga ada epsilon i. Nah, ini beta nol ini yang kita sebut sebagai intercept. Mungkin kalau di grafik ini tulisnya sebagai beta satu, tapi kita bisa gantikan sebagai beta nol dulu terlebih dahulu. Jadi beta nol ini merupakan yang dinamakan sebagai nilai awal. Karena seringkali kalau misalnya kita mau prediksi hal seperti hubungan umur orang tua sama umur anak, tidak mungkin kan umurnya nol jika kita mau prediksi umur anak tersebut. Jadi intercept ini digunakan sebagai nilai awal, sebagai referensi awal untuk menentukan prediksinya nanti. Gitu. Kita lihat nih, intercept merupakan yang menaikkan grafik tersebut supaya tidak mulai dari nol karena secara aktual itu kemungkinan besar tidak mungkin kan kalau misalnya tinggi seperti itu. Bisa saja interceptnya minus, sehingga nilai tersebut mulainya berada di kuadran yang ketiga. Bisa saja mulai di minus. Tergantung angka yang teman-teman temukan. Dan juga ada yang namanya beta satu atau yang namanya slope. Slope ini merupakan angka yang menjelaskan hubungan antara independen dan dependen. Misalnya, jika mungkin teman-teman lihat ini, pastinya, bukan kemungkinan besar, pastinya slope yang berada di grafik ini merupakan koefisien yang positif. Karena mereka mempunyai hubungan positif. Semakin besar X, dia juga menaik. Dan juga koefisien ini, koefisien slope namanya, juga mengkalkulasikan hubungan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Misalnya semakin besar X ya pasti garis linear tersebut akan semakin memuncak, semakin apa ya namanya, steep, semakin naik. Dan jika menurun akan semakin mendatar, menunjukkan bahwa pengaruhnya mungkin tidak terlalu kuat. Bisa juga koefisien slope-nya itu koefisien yang minus, menunjukkan bahwa hubungan itu berbalik. Jadi semakin besar X, dia akan menurun, tergantung angka yang teman-teman nanti temukan. Dan terakhir, yaitu namanya epsilon.
Nah, kalau teman lihat ini, misalnya kita sudah mengkalkulasi garisnya dari estimasi yang kita lakukan, tapi seringkali titik-titik tersebut yang merupakan koordinat antara X dan Y itu tidak mengikuti garis tersebut. Nah, yang itu adalah namanya epsilon, merupakan perbedaan antara garis yang kita estimasi, yaitu garis regresi linear ini, dengan data-data yang ditemukan, yang kita dapatkan, seperti ini. Nah, untuk membuat model yang bagus itu, kita harus menguji asumsi bahwa error tersebut ini mendekati nol. Karena semakin besar error ini, ya berarti datanya itu sangat bias dong, karena kan dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu sebagai dasarnya yaitu error, sebagai faktor pengaruh lain kan. Jadi seperti itulah. Next. Jadi bagaimana kita bisa menghitung atau mengestimasi model regresi? Nah, yang kita gunakan ialah estimasi ordinary least square. Jadi tidak akan menjelaskan secara lebih dalam apa itu OLS, tapi pada dasarnya itu OLS. OLS itu merupakan teknik estimasi di mana kita sebelum lagi kita mengkalkulasi. Kita kan ini pada dasarnya membuat garis kan untuk membuat sebuah prediksi. Nah, pada dasarnya itu OLS itu mencari garis di mana error tersebut yang paling minimal. Caranya ialah mencari garis di mana sebuah kuadrat perbedaan garis dengan titik-titik, misalnya ini ke sini, adalah yang paling minim. Dan tapi kan misalnya bisa ada yang minus kan, seperti titik yang di bawah sini, ini semua minus semua. Untuk mengatasinya, ya kita tinggal memangkati saja. Makanya namanya square, ordinary least square, mencari error yang paling minim dengan melakukan kuadrat, seperti itu. Dan untuk perhitungannya, di perhitungan matriksnya, kita mencari beta hat, yaitu yang termasuk beta 0 dan beta 1-nya, dengan X, yaitu matriks variabel X, dan Y, yaitu matriks variabel Y. Kemudian setelah kita menemukan estimasinya, di mana kita mendapatkan semua koefisiennya, kita bisa menggunakan uji signifikansi, yaitu t-test. Apa itu uji signifikansi? Uji signifikansi itu untuk menguji apakah variabel independen, yaitu variabel X, memang benar-benar nyata mempengaruhi Y atau tidak. Seringkali kalau tidak, berarti bisa saja menolak hipotesis yang kita berikan mengenai hubungan X dengan Y. Dan juga mungkin, bukan mungkin, dan juga pasti meragukan hasil prediksi yang kita dapatkan dari model tersebut. Dan kemudian kita bisa melakukan evaluasi model menggunakan R-square, di mana R-square itu sebagai eh, indikator seberapa bisa X, yaitu variabel independen, menjelaskan variasi yang berada pada variabel Y, variabel dependent. Dan ini maaf nih, sepertinya typo. Jadi seharusnya itu R-square itu merupakan bisa ditulis dalam persentase 0 sampai 1, dari 0% sampai 100%. Semakin mendekati 1 atau 100% itu berarti semakin baik. 100% berarti semua variabel dependent variasinya bisa dijelaskan oleh variabel X. Jadi tujuan teman-teman yaitu mencari R-square yang paling besar. Untuk melanjutkan ini, mari kita mengujinya dalam program R. Baik teman-teman, untuk contoh di R, kita mendapatkan soal sebagai berikut. Grup sedang menjual baju, dan untuk meningkatkan jumlah penjualan tersebut, ia mengeluarkan sekian rupiah dalam bentuk iklan. Apakah nanti ada pengaruh antara pengeluaran promosi tersebut dan juga jumlah penjualan? Untuk itu kita mendapatkan data sebagai berikut yang tertera di R, di mana advertising ialah pengeluaran untuk promosi sebagai variabel independen dan sales yaitu jumlah penjualan sebagai variabel dependent. Kemudian kita akan run, mendapatkan data X dan Y sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam sintaks LM, yaitu linear regression untuk di R, dengan model LM sales sebagai variabel dependentnya, dan juga advertising sebagai variabel independent. Kemudian kita akan summary model untuk melihat hasil estimasi model tersebut. Kemudian kita akan run, dan hasil sebagai berikut. Di mana kita melihat estimate ialah koefisien regresinya, standar error yaitu sebagai standar error, dan t-value dan juga p-value untuk melihat apakah
variabel tersebut signifikan atau tidak. Dilihat bahwa nilai awalnya itu sebesar 14,1 untuk jumlah penjualan dan advertising peningkatan sebesar 0,05. Yang berarti setiap Loop mengeluarkan ribuan rupiah untuk promosi, untuk membeli iklan, ia meningkatkan sales secara rata-rata sebesar 0,05 dari nilai awal. Dan kita lihat bahwa advertising atau pengeluaran untuk promosi P-value-nya di bawah taraf signifikan sebesar 5%, menunjukkan bahwa faktor tersebut signifikan. Dan kita melihat bahwa R-square ialah sebesar 0,988, dasar R-square menunjukkan bahwa ya variabel advertising atau pengeluaran untuk promosi bisa menjelaskan 98% dari variabel yang terdapat di model. Baik, dan untuk melihat apakah yang benar pengaruh tersebut merupakan hubungan yang positif berdasarkan dari perhitungan estimasi hasil estimasi, kita bisa lihat dari grafik. Kita lihat semakin naik pengeluaran untuk promosi, semakin naik penjualan baju lo. Hmm, terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di perkuliahan ataupun di kehidupan sehari-hari.